Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ade Supriyadi, yang mana kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang pembuatan cara mail merge. Jadi cara membuat mail merge atau yang biasa seperti ini nih. Ya, ini dia. Jadi dalam satu page ini bisa beberapa nama, bahkan ratusan nama bisa ada di sini ya. Ini kita hanya 3 aja. Jadi ini contohnya. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat surat undangan resmi ataupun undangan yang non formal gitu, atau untuk membuat surat keterangan kelakuan baik yang banyak, atau surat kelulusan. Bisa aja apa saja yang membutuhkan nama-nama yang seperti ini banyak gitu kan. Jadi tidak harus ke bawah, jadi hanya dalam satu page saja ini bisa beberapa nama. Jadi mau tahu tutorialnya seperti apa? Mari kita bongkar. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih atau buat sebuah dokumen kayak misalkan yang banyak sekali, yang memerlukan banyak nama gitu kan, kayak surat keterangan kelakuan baik. Kan kelakuan baik di sekolah itu untuk satu kelas misalkan, itu bingung kan kalau misalkan surat kelulusan gitu kan. Untuk surat kelulusan misalkan satu kelas bingung kan, misalkan kebanyakan orang yang belum tahu mail merge itu apa ya, jadi bikinnya satu-satu. Misalkan ini nama Asep, di bawahnya lagi ada nama Siti, bawahnya lagi ada nama Nia ya, terus saja sampai misalkan sejumlah siswa. Jadi kalau ada 40 siswa, halamannya itu page-nya itu sampai 40 halaman gitu ya. Nah, kalau yang akan saya lakukan ini sangat mudah sekali, semuanya bisa dilakukan juga oleh semua orang, bisa dipahami. Kalian pertama tinggal memilih ke mailing. Yang pertama kalian ke mailing. Setelah ke mailing, kalian pilih start mail merge ya. Kalian pilih start mail merge. Lalu setelah kita klik akan muncul letter, email, envelopes, label, directory, normal word document, dan step by step mail merge. Kalian pilih yang paling bawah, step by step mail merge. Lalu akan muncul tombol di sisi kanan layar itu mail merge. Kalian pilih di sini kan ada letter, email, envelope, label, directory lagi. Kalian pilih letter, lalu di bawah sini klik next ya. Setelah step kedua, setelah step ke-1, step keduanya adalah kalian pilih use the current document. Yang pertama ini ya, yang pertama, lalu next. Nah, di sini kan kita akan membuat yang baru. Di sini kan ada use an existing list. Yang kedua adalah select from Outlook context. Yang ketiga adalah tipe a new list. Karena kita akan membuat sesuatu dokumen yang baru, misalkan kita pilihnya tipe a new list. Lalu di bawahnya adalah ada create atau buat. Kita create. Nah, maka akan muncul seperti ini, new address list. Karena ini masih standar gitu kan, title, first name, last name, company name, address line 1, ada address line 2, banyak sekali sini. Karena kita yang aslinya itu pengen ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita hanya ingin ada 5 list saja gitu kan. Bagaimana cara merubah ini namanya dan menghapusnya? Kalian tinggal pilih ke customize columns yang di bawah ini. Kalian pilih, lalu akan muncul customize address list. Ini yang tadi ya. Kalian ini bisa hapus, bisa rename, atau
pindahkan ke atas, pindahkan ke bawah, itu gimana sesuai keinginan kalian. Karena kita hanya membutuhkan 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, kita hanya membutuhkan 5, maka yang lainnya kita akan hapus. Kita klik aja delete ALTD bisa juga, lalu delete sisa-sisanya, delete. Bisa juga menggunakan ALTD ya, ALTD yes, ALTD yes gitu kan. Nah setelah ini ada 5, kita pengen ini tuh diganti jadi nama, title ini diganti jadi nama, first name ini jadi TTL, last name ini jadi nama orang tua, dan seterusnya. Bagaimana cara menggantinya? Di kanannya sini ada yang namanya rename. Kalian tinggal klik aja rename, maka akan muncul seperti ini. Kalian tinggal ganti jadi nama, lalu oke, maka otomatis berubah. Begitu juga yang selanjutnya, misalkan tempat tanggal lahir TTL, lalu oke. Ada lagi last name, ini kita ganti menjadi nama orang tua, kita tulis saja nama ortu ya, singkat saja. Yang ini NIS, yang ini NISN, kita oke. Setelah ini selesai ya, kita klik saja oke. Nah maka otomatis ini semua sudah berubah, yang ini sudah berubah ya, otomatis sudah berubah. Sekarang kita tinggal isi saja setelah itu. Misalkan anak yang pertama namanya dari Agus, misalkan anak pertama namanya Agus, di absen gitu ya, nomor pertama itu Agus, tempat tanggal lahirnya 12 Agustus tahun 2000. Nama orang tuanya misalkan Budi, nama orang tuanya misalkan Bapak Budi, lalu NIS nya kita mengarang saja 2211, NISN nya juga mengarang saja 4432. Nah ini kan sudah selesai. Lalu bagaimana untuk caranya menambahkan yang kedua? Di bawah sini ada yang namanya new entry dan delete entry. New entry itu gunanya adalah untuk menambah entry, yaitu menambah ini seperti yang nomor 1 ini. Delete entry itu untuk menghapus entry ini. Nih misalkan kalau kita pengen yang nambah lagi yang kedua, new entry, lalu selanjutnya new entry, maka terus selanjutnya banyak. Ketika akan menghapus, kita hapus saja. Nah kita sisakan saja 2. Nah ini kan udah, ini yang kedua nih, kita bikin yang kedua namanya Wawan. Tempat tanggal lahirnya 11 Mei tahun 2001. Nama orang tuanya Supri misalnya gitu ya. NISN nya 1122, NIS nya 1122, NISN nya misalkan 6651. Lalu ke bawah lagi, yang ketiga namanya adalah Siti, tempat tanggal lahirnya 5 Mei misalkan tahun 1999. Nama orang tuanya misalkan Munaroh. NIS nya misalkan 6621, NISN nya misalkan 4211 ya. Misalkan ini anggap aja udah, misalkan ada satu kelas atau 300 orang lah misalkan ya. Lalu kita pilih oke, maka akan muncul save-saveannya ya. Kita save aja misalkan nama anak, kita save. Nah ini sudah kan, kalau seperti ini sudah. Kalau kalian misalkan kalian cek dulu ini, kalau misalkan ada yang salah, kalian tinggal ke sini saja nih. Kalian tinggal ke sini, klik yang ini, lalu pilih edit.
maka akan kembali ke tempat yang tadi ya. Kalian misalkan edit, setelah diedit kalian klik oke, lalu yes, maka akan terupdate dengan otomatis. Setelah ini kalian pilih oke. Nah, otomatis kan yang di bawah sini tuh berubah ya. Kalian ke bawah sini ke next, kalian klik aja next, set. Nah, kuncinya di sini kalian tempatkan kursor. Yang akan diisi itu kan ini nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, NIS dan NISN. Kalian tempatkan yang pertama di nama, lalu pilih more item yang ini, klik. Nah, kalian tinggal klik aja. Tadi mouse kita itu kursornya itu ada di nama. Nah, ini kan ada nama, lalu kita pilih insert aja, insert, maka otomatis di bagian nama. Kita close dulu. Lalu yang kedua itu adalah tempat tanggal lahir. Kalian kembali ulangi lagi ke more item. Kursor udah di tempat tanggal lahir, kita ke more item. Lalu tadi kan tempat tanggal lahir nih, ini kan kursornya ada. Kita pilih TTL. Yang TTL itu tadi yang tempat tanggal lahir, kita klik insert. Nah, close. Lalu seterusnya gitu kalian lakukan terus. Nama orang tua, close, NIS, insert, close. Lalu ada NISN, insert, close. Nah, ini kan sudah nama sesuai dengan nama, TTL dengan TTL, nama orang tua dengan nama orang tua, NISN, NIS dengan NIS, NISN dengan NISN kan ya. Ini udah sama. Step berikutnya adalah kalian pilih next, kembali. Maka yang akan terjadi adalah, nah, secara otomatis ini akan sesuai dengan urutan yang tadi. Agus, nama Agus, tempat tanggal lahir, bla bla bla, nama orang tuanya Budi, NIS nya 2211, NIS nya 432. Kalian tinggal pilih aja ini yang di sini. Kalian mungkin sudah tahu tombol yang ini nih. Kalian tinggal pilih yang ini nih ya, resipen. Kalian tinggal arahkan saja, mau itu ke sini gerak. Nah, ini kan 2 Wawan 11 Mei, secara otomatis terus akan berubah. Siti, Wawan, Agus. Nah, bagaimana cara untuk print? Kalian tinggal ke next lagi. Nah, di sini ada print. Di sini ada merge to printer. Mau all itu semua tanpa harus memikirkan dari mana ke mana. Kalau current record itu yang terscreen di sini, misalkan ini Agus, terlihatnya Agus, jadi current record itu hanya akan mengeprint Agus saja. Terus kalau ini from yang tadi urutannya ada 1 2 3 kan, jadi from 1 to 2 misalkan. Kalau mau nomor 3 nggak ke print gitu kan. Kalau ini all ini untuk semua, misalkan 3-3-nya bisa di print ya, begitu. Oke, dia itu teman-teman, tadi tutorial bagaimana cara membuat sebuah mail merge. Bagaimana, sulit atau mudah? Tapi menurut saya ini sangat mudah sekali gitu. Jadi mail merge ini untuk semua versi Microsoft Word itu ada, tampilannya juga sama, tetap seperti ini gitu kan. Di 2010, 2007, 2008, 2016, apapun itu tampilannya sama seperti ini gitu. Jadi jika ini kalian pahami, silahkan untuk di share, untuk di like jika kalian suka. Lalu jika ada yang ditanyakan silahkan di tombol komentar ya, saya akan menjawab sebisa mungkin. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.